Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Lahu mulku as-samawati wal ard wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taj'alu adh-dhulumati nura. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mursal basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi adada anfasi makhluqatillahi syahiqan wa zafira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala amiran bittaqwa wal wuquf ma'as sadiqin. Faqala ta'ala ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Manarul Amal yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini khatib akan berbicara tentang menjadi pemenang di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan kemenangan, bulan anugerah, dan bulan istimewa bagi orang-orang beriman, sehingga ia disambut dengan sukacita dan kita ucapkan selamat datang bulan Ramadan, yang oleh sebagian ulama dikatakan sebagai bulan untuk memetik, memanen bagi orang-orang beriman, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam riwayat yang tercatat dalam Musnad Ahmad bahwa ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat beliau, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya kalian diwajibkan untuk berpuasa. Pada saat itu pintu-pintu surga terbuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang tidak mampu, tidak mendapatkan berkah dan manfaat serta kemenangan pada bulan Ramadan, berarti dia adalah sosok yang sangat merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa dengan hadis ini maka orang-orang beriman setiap kali datang bulan Ramadan mereka saling mengucapkan selamat kepada satu sama lain, karena memang di dalamnya ada banyak kesempatan untuk meraih kemenangan-kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dengan bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang tercatat dalam Sunan At-Tirmizi, bahwa di antara keistimewaan di situ adalah walillahi utaqa'u minan nar, bahwa Allah akan memberikan kemenangan berupa keselamatan dari neraka. Wadalika kulla lailatin, dan hal itu diberikan setiap malam. Maka ini adalah kesempatan bagi orang beriman untuk mendapatkan kemenangan, yaitu keselamatan dari api neraka, dengan menjadikan sosoknya selalu berusaha menggunakan hari-hari dan malam serta waktu-waktu di bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW Jabir bin Abdullah Al-Ansari bahwa ketika bulan Ramadan engkau berpuasa, maka puasakanlah juga pendengaran kalian dari hal-hal yang haram.
puasakan pula penglihatan kalian dari penglihatan yang haram, dan puasakan pula lidah kalian dari mengucapkan yang haram serta mengerjakan yang haram. Maka jika kita telah melakukan hal itu, yaitu menjaga semua diri kita dari yang haram-haram, maka kita harapkan kita semua mendapatkan kemenangan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam An-Nakhai mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang melebihi 1000 bulan, maka seluruh amalan kita yang dilakukan pada bulan Ramadan diberikan nilai 1000 lipat ganda. Maka setiap tasbih yang diucapkan satu kali dinilai menjadi 1000 kali. Setiap rakaat yang kita tunaikan di bulan Ramadan menjadi 1000 rakaat nilainya. Uang yang kita infakkan pada bulan Ramadan 1 juta misalnya, maka dia akan bernilai menjadi 1 miliar nilainya di sisi Allah. Yang 1 miliar itu kemudian dilipat gandakan pahalanya dengan 700 kali lipat, maka nilainya menjadi 700 miliar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu ada 3 hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengisi bulan-bulan Ramadan dengan iman, karena keimanan dan ingin mendapatkan pahala, maka dosa-dosanya diampunkan. Demikian juga man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan niat untuk menunjukkan ketundukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga siapa yang manqoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mengisi pada malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena keimanan dan ingin mendapatkan pahala, dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian mudahnya kemenangan di akhirat diberikan kepada orang-orang beriman, karena memang akhirat itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 83, wal 'aqibatu lil muttaqin. Akhirat itu memang untuk orang-orang bertakwa. Tinggallah orang-orang yang bertakwa ini berusaha untuk menjadikan mereka sebagai sosok yang layak untuk diberikan kemenangan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 201 Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kita bahwa tujuan kita memang kemenangan di akhirat, tetapi Allah juga menjanjikan kemenangan di dunia. Karena di antara doa yang terbaik adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan kemenangan, dan di akhirat kemenangan, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Maka orang-orang yang berdoa untuk meraih kemenangan di dunia dan di akhirat, mereka itulah yang akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita perhatikan sejarah Islam, maka kita akan temukan bahwa orang-orang yang telah terbentuk dengan keimanan di bawah bimbingan Rasulullah SAW, mereka tidak saja menjadi sosok yang sangat mengagumkan dalam kesalehannya, dalam keimanannya, tetapi mereka juga sosok-sosok yang mencetak prestasi yang mengagumkan dalam segala bidang, dalam politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan sebagainya. Karena memang orang beriman ketika dia menang, maka berarti kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan di dunia dan akhirat, dan itulah permohonan yang diajarkan oleh Allah agar selalu diucapkan bagi orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal itu kita lihat di dalam sejarah bahwa hal-hal besar yang terjadi, kemenangan-kemenangan besar yang terjadi bagi umat ini, itu terjadi pada bulan Ramadan. Seperti yang kita baca di dalam sirah bahwa kemenangan pada perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Kemenangan dalam penundukan Mekah atau Fathu Mekah terjadi pada bulan Ramadan. Dikalahkannya Andalusia pada bulan Ramadan, dikalahkannya India oleh pasukan Islam pada bulan Ramadan, dikalahkannya pasukan Salib di Hittin terjadi pada bulan Ramadan,
dikalahkannya pasukan Tatar di Ain Jalut juga terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan kita juga tidak melupakan bahwa kemenangan kita ketika kita terbebas dari penjajahan orang-orang rakus dari Eropa, yaitu Belanda dan negara-negara lainnya yang ratusan tahun menjajah kita. Selama ratusan tahun kita menderita berjuang melawan mereka, kemudian Allah berikan kemerdekaannya dan Allah berikan keselamatan bagi negara ini ketika kita ucapkan deklarasi kemerdekaan kita, yaitu pada bulan Ramadan tanggal 9 dari bulan Ramadan, tanggal 17 dari bulan Agustus 1945. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu ketika kita baca Pancasila maupun pembukaan Undang-Undang 45, isinya adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini kita bernegara karena ingin menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di pembukaan Undang-Undang 45 kita nyatakan bahwa kita minta berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya agar mendukung kita, memberikan anugerah kemerdekaan yang kita impi-impikan. Ternyata apa yang diwujudkan dan diusahakan pada bulan Ramadan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawabannya, sehingga kita sampai saat ini bisa merasakan sebagai bangsa yang mulia dan merdeka, yaitu bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan jangan juga kita lupakan bahwa kemerdekaan yang kita rasakan ini dipersiapkan oleh para generasi atau kader-kader ormas-ormas Islam yang mereka semua terdidik dengan semangat dengan bulan Ramadan, semangat Al-Quran, semangat dakwah, semangat untuk mewujudkan keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam sejarah bangsa Indonesia adalah satu keistimewaan yang terjadi, yaitu ormas menghasilkan negara, bukan seperti yang terjadi di negara-negara lain. Karena kita lebih dahulu ormas dibandingkan negara. Karena itu kita harus melanjutkan semangat, yaitu mendidik generasi muda dengan membangkitkan kembali ormas-ormas Islam dan mengkader mereka menjadi sosok-sosok yang membela negara dan mengisi negara ini dengan sebaik-baiknya. Karena negara ini didirikan oleh tokoh-tokoh kader-kader ormas Islam, maka seharusnya juga negara ini juga diisi oleh mereka. Apa yang terjadi pada negara ini juga menjadi tanggung jawab ormas-ormas Islam, dan merekalah yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah apa yang mereka lakukan ketika kemerdekaan telah diberikan sesuai dengan doa yang mereka ucapkan. Maka semoga dengan bulan Ramadan ini kita tekadkan kembali untuk menggerakkan generasi muda Islam untuk semangat mendidik diri mereka, menyiapkan diri mereka untuk menjadi orang-orang yang memberikan sumbangsihnya bagi negara ini, bagi umat ini, dan menjadi sosok-sosok yang mulia dan beramal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم وهو عصمة أمركم. ثم اعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وعامة بلاد المسلمين. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير والطب بنا فيما جرت به المقادير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تعملون.